warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat. Dan harapan Bapak tetap sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalian harus tetap semangat belajar. Baik anak-anak Bapak, masuk kita materi berikutnya. Silahkan tonton videonya. Kemudian yang tak ngerti silahkan tanya ke Bapak. Oke? Baik, selamat menyaksikan. Baik anak-anak Bapak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Ini sekilas mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin kalian capai, yang harus kalian capai dalam mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan ini. Berbicara mengenai kesebangunan dan kekongruenan, berarti nanti kita akan berbicara banyak mengenai dua bangun datar. Kita membandingkan dua bangun datar tersebut. Jadi kita nanti mengenai dua bangun datar itu kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya dua bangun datar yang dikatakan sebangun dan bagaimana sebenarnya dua bangun datar yang dikatakan kongruen. Kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai syarat dan sifat-sifat dari dua bangun datar yang sebangun dan kongruen. Tapi sebelum ke materi tersebut, materi pengayaan untuk materi ini menurut Bapak adalah materi mengenai skala dan perbandingan. Skala itu jauh di SD udah kalian pelajari. Bahkan di kelas 8 kemarin itu juga sempat diulang, sempat dibahas kembali. Di kelas 9 ini kita akan bahas lagi ini dengan harapan ketika kalian menguasai materi ini, maka nanti kalian akan dengan mudah untuk mempelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi lain yang menjadi materi prasyarat tentang pokok bahasan kesebangunan dan kekongruenan ini adalah materi perbandingan. Kita ulang sejenak mengenai skala ya, anak-anak Bapak. Baik. Skala adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Atau bisa dengan kata lain, skala adalah perbandingan jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Hal yang harus diingat Bapak rasa ketika kita berangkat dari pengertian ini, berarti kita harus tahu nanti bagaimana cara mencari skala, cara mencari jarak sebenarnya, dan cara mencari jarak pada peta. Bapak simpelkan bahasanya, Bapak simpelkan nanti pokok bahasan ini menjadi sebuah segitiga ya, anak Bapak ya. Jadi Bapak simpelkan menjadi sebuah segitiga. Nah, ini dia kira-kira. Nah, kemudian Bapak garis seperti ini. Kemudian Bapak garis lagi ke bawah. Yang ini, kotak ini Bapak isi dengan S. Kemudian nanti ini Bapak isi dengan JP. Kemudian nanti kotak ini Bapak isi dengan JS. Oke. Paham ya? JP itu adalah jarak pada peta, S itu adalah skala, JS itu adalah jarak sebenarnya. Hal yang perlu kalian ingat dari gambar ini adalah pertama letak posisi. Kalau posisinya atas bawah berarti nanti dibagi. Kalau posisinya sejajar berarti nanti dikali. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kalian ingat itu adalah satuan. Kalau JP itu nanti identik dia dengan satuannya cm. Oke, kalau skala itu satuannya nggak ada. Kalau jarak sebenarnya itu nanti satuannya ada dua. Nah, ada yang meter, ada yang kilometer. Tergantung pada banyak nolnya dari soal yang kalian bahas. Oke, bisa ya? Jadi ingat tadi ada dua yang harus kalian ingat. Pertama posisi dari letak S, JS, dan JP. Kalau dia atas bawah nanti dibagi. Kalau nanti dia sejajar berarti dikali.
Cara makainya seperti apa ini, Pak? Cara makainya, apa yang ditanya itu yang kalian tutup nanti. Misalnya kalau S yang ditanya, maka tutup bagian S. Maka posisi JP dan JS adalah atas bawah. Berarti S itu rumusnya JP dibagi dengan JS. Pintar. Kalau yang ditanya JP, maka JP-nya ditutup. Posisi S dan JS adalah sejajar. Berarti JP rumusnya adalah S dikali dengan JS. Bisa ya? Oke. Kita ke contoh. Baik, kita ke contoh. Contoh 1, contoh A. Pada suatu peta dengan skala 1:4.250.000, jarak antara Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Ini soalnya udah enak ya nak, udah dikasih tahunya berapa kilometer. Kalaupun nanti tak dikasih tahunya, misalnya hitunglah jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut, maka lihat nolnya. Kalau nolnya banyak, saran Bapak itu ubah ke kilometer. Kalau nolnya sedikit, ubah ke meter. Oke, tapi itu pun misalnya soalnya multiple choice, itu tergantung pada pilihan soal. Jadi soal-soal skala ini pada tahun-tahun sebelumnya itu masih sering keluar di soal ujian nasional ya. Baik, sebelum kita peroleh jawabannya, ada baiknya kita telaah dulu apa-apa saja yang diketahui. Pada soal, maka nanti keterangan yang kita peroleh skalanya itu 1:4.250.000. Jarak pada gambar itu 2 cm atau nanti jarak pada peta boleh ya. Kemudian jarak sebenarnya berapa? Berarti kalau kita pakai konsep segitiga tadi, berarti yang ditutup JS. JS itu rumusnya JP dibagi S. Maka kalau begitu ya, jarak sebenarnya bisa kita hitung dengan memasukkan angka-angkanya 2/1/4.250.000 sama dengan 2 dikali 4.250.000, kita peroleh hasilnya nanti 8.500.000 cm. 8.500.000 cm kalau diubah ke kilo itu menjadi 85 km. Oke ya nak? Siap, bagus, mantap. Untuk soal yang B, sebuah rumah berukuran panjang 10,5 meter dan tinggi 7 meter. Dibuat sebuah model dengan menggunakan skala 1:50. Hitung panjang dan tinggi rumah pada model. Berarti yang ditanyanya nanti panjang dan tinggi pada peta ya. Berarti ini ingat satuannya senti. Maka dari keterangan soal kita peroleh nanti panjang sebenarnya itu 10,5 meter. 10,5 meter kalau kita ubah ke meter itu menjadi 1050 meter. Begitu juga dengan 7 meter kalau kita ubah ke sentimeter dia menjadi 700 cm. Skalanya 1:50. Berarti yang ditanyanya JP. JP tadi kalau kita tutup JP maka posisi S dan JS itu sejajar. Kalau sejajar berarti dikali. Maka kita tinggal kalikan skalanya dikali dengan jarak sebenarnya. Kalau skalanya tadi 1/50 maka dikalikan dengan 1050 cm untuk yang panjang dan 1/50 dikali 700 cm untuk yang tinggi. Maka nanti kita peroleh hasilnya 21 cm dan 14 cm. Oke? Oke. Soal ketiga. Jarak dua kota adalah 60 km. Tentukan jarak kedua kota itu pada peta
yang mempunyai skala 1/1.500.000. Oke, maka sama macam tadi ya, nggak jauh beda ya. Maka nanti kita ubah dulu jarak sebenarnya ke dalam senti, kemudian nanti kita kalikan dengan skala, maka nanti kita perolehlah hasilnya. Maka kita perolehlah nanti hasilnya 4 cm. Untuk soal berikutnya itu jarak dua kota pada peta 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya 72 cm, tentukan skalanya. Maka kalau mencari skala itu nanti satuannya disamakan dulu. Oke ya, yang 70 yang kilometer berarti kita ubah ke senti. Oke, pada soal jarak sebenarnya, jarak pada petanya 8 cm, kemudian jarak sebenarnya 72 km, maka 72 km kita ubah ke senti menjadi 7.200.000 cm. Skala rumusnya JP dibagi dengan JS. Berarti nanti 8 dibagi 7.200.000 itu menjadi 1/900.000. Atau bisa kita tulis nanti 1 dibagi 900.000. Itulah skalanya. Oke ya. Baik, contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya ini agak lain ya, agak beda ya. Ini kalau kita lihat ini masuk dalam pokok bahasan perbandingan. Contohnya begini. Tinggi sebuah gedung adalah 25 meter dan lebarnya 35 meter. Jika pada layar TV ternyata lebar gedung adalah 21 cm, hitung tinggi gedung pada TV. Sebenarnya cara yang ada di slide dengan mengubah satuan meter ke sentimeter itu nggak perlu. Jadi langsung pun bisa kita cari ini. Ya, yang penting ingat pasangannya. Kalau perbandingan itu kan yang penting kan ingat pasangannya. Panjang sama panjang, tinggi sama tinggi, lebar sama lebar, bayangan sama bayangan. Harus seperti itu dia. Pasangannya harus seperti itu. Oke. Kalau bisa kita kelompokkan tempatnya pada posisinya masing-masing, pada pasangannya masing-masing, maka Bapak yakin untuk kedepannya nanti pembelajaran mengenai kesebangunan dan kekongruenan, kalian nggak akan menemukan kesulitan lagi. Karena apa? Karena pola menghitungnya sama, cara kerjanya hampir-hampir mirip. Oke? Oke. Ini jawabannya. Jadi yang ditanyanya tadi tinggi pada TV-nya berapa? Berarti rumusnya nanti tinggi pada TV per tinggi sebenarnya. Nah, lihat tinggi sama tinggi ya. Kemudian nanti itu sama dengan lebar pada TV dan lebar sebenarnya. Ini yang Bapak bilang tadi, tinggi sama tinggi, lebar sama lebar. Kalau udah bisa kita mengelompokkan ini, maka nanti tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Berarti nanti X per 25, kemudian nanti 21/35. Kalau itu nanti kita hitung, maka kita perolehlah X-nya sama dengan 15 cm. Jadi tinggi gedung pada TV adalah 15 cm. Oke ya, Nana Bapak ya, karena ini sifat yang ulang, Bapak yakin ini hanya review-review singkat saja. Besar harapan Bapak untuk kedepannya kalian sudah tak menemukan masalah lagi mengenai materi ini. Kenapa? Karena nanti ini jadi bahan awal ya, agar kalian lebih mudah memahami mengenai masalah kesebangunan dan kekongruenan itu. Oke, anak-anak Bapak, itu saja mungkin materi awal kita sebagai bahan latihan. Ini ada 5 soal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak mau kalian kerjakan ini 4 soal saja. Kalau gitu kita sepakati saja ya. Berarti 1, 2, 3, 4 saja itu sebagai post test kalian hari ini. Bapak tunggu hasil kerja kalian. Kirimkan hasilnya pada Bapak agar Bapak bisa memasukkan hasil kerja kalian ke dalam form penilaian Bapak. Oke anak-anak Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini
bisa jadi bahan pembelajaran kalian kapanpun kalian butuhkan. Oke, lain kali kita sambung. Sampai sini saja dulu materi kita untuk pertemuan pertama ini. Semoga kalian sukses ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.